quantum string. Itu bagaimana kita mengkuantisasi, dan yang kita kuantisasi itu yang sudah kita ambil gauge fixing actionnya itu jadi kita akan kuantisasi action ini. Oke. Baik. Uh, uh, dari action ini kita kemarin punya persamaan ini ya, persamaan solusi dari persamaannya, ya persamaan EOM-nya itu do alpha x 0 ini mu lah. Terus ada persamaan constraint x dot x prime, ini x dot kuadrat plus x prime kuadrat sama dengan 0. Oke. Jadi ada satu EOM dan dua constraints. Nah, untuk mengkuantisasi itu ada dua teknik, ya, dua skema untuk mengkuantisasi. Itu pertama kita bisa kuantisasi dari sistemnya saja. Jadi jadi kita kuantisasi kuantisasi sistemnya dulu, sistemnya ini dulu, ya. Lalu state, ya, nanti kuantisasi kita akan menghasilkan state. Lalu state kita impose constraint-nya, physical states, impose constraint, ya. Kalau tidak ada constraint, tidak masalah berarti yang step ini tidak perlu dilakukan. Impose constraints. Post constraint equation as operator equations. On the physical state. Jadi kalau untuk kasus ini nanti ini sebagai operator, lalu kita sebut state dari yang kita quantize itu kita tambahkan kita seleksi lagi state mana yang memenuhi constraint ini. Jadi physical state adalah state yang memenuhi persamaan ini, ya. Ya sebenarnya ini operator, lalu persamaan ini dirubah jadi operator, lalu kita kerjakan dengan state, lalu kita pilih state mana yang memenuhi kriteria daripada constraint. Nah, kalau di QD kalau kalian belajar ini nanti kalau kalian belajar
Gupta, namanya Gupta Bleuler kuantisasi. Nah, metode ini dia dikenal sebagai kovarian kuantisasi. Lalu ada metode yang kedua. Kalau metode kedua, kita selesaikan cari solusi yang juga include dengan constraint-nya. Ya. Jadi lalu baru dari situ kita quantize, ya, kita create state-nya, baru quantize system. Oke. Kalau di QED ini nanti quantum elektrodinamik kalau kalian pelajari itu oh ya, kalau di sini ini pakai Lorentz gauge, ya. Gauge yang ini masalah ya. Nah, kalau yang di QED ini dia pakai di column gauge. Oke. Sekarang kita kalau untuk nanti untuk string ini dia namanya kita nanti akan gunakan metode yang kedua ini, itu pakai Lycon, kita sebutnya Lycon quantizations. Oke. Nah, sekarang kita coba metode yang pertama, yaitu covariant quantizations di string, ya. Oke. Caranya kita quantize system, jadi langsung kita impose, kita promote, ya, x mu, jadi operator x mu dan conjugate-nya, x mu dan p mu, ya. P mu ini sama dengan 1/2 pi alpha prime, ya, x dot mu kita promote dia sebagai operator,
Ya ini kemarin udah tahu kan ya, menurunkan apa DL DX X dot. Kita variasikan terhadap dotnya. Lalu kita impose equal time commutation relation. Jadi seperti canonical kuantisasi x mu sama tau. Karena dia equal time, maka kita harus set time-nya, dalam hal ini tau, itu harus sama. Oke. Jadi x mu dengan conjugate-nya seperti ini, ya. Lalu yang sisanya itu 0 ya, sisanya itu 0. Tidak perlu saya tuliskan. Ya, antara ini dengan ini tuh 0. Ya. P mu dengan P mu juga 0. Nah, kalau kita gunakan ekspansi dari solusi solusi 136, ya. Ya, jadi kita pakai solusi ini dulu. Di 136 itu T ini adalah setengah tambah setengah, jadi x mu tambah sigma plus tambah sigma plus, kemarin apa, sigma plus tambah sigma plus tau ya. Jadi setengah prime P mu setengahnya enggak, tau. Lalu mode yang ini I akar alpha prime per 2, ya, n tidak sama dengan 0. Oke. Per n saya tuliskan alpha mu n i n sigma min alpha mu alpha n min i n sigma plus. Oke. Lalu untuk P mu itu seperdua P alpha prime, ini derivatif terhadap time, berarti ini tidak ada. Yang ada adalah ini alpha prime P mu, ya, tambah I akar alpha prime per 2 sigma n tidak sama dengan 0 per n. Lalu di sini ambil derivatif terhadap tau, sigma minus itu dia ada tau positif, jadi min i n, ya, alpha mu n
min I N sigma min. Ya, betul. Lalu di sini ada karena yang sama ya. Ini diambil terhadap tahun. Oke, sama. Jadi saya bisa tuliskan karena dia sama, notasi lebih ringkasnya semua akan mengambil faktor IN ya. Jadi sini minus I ya. Minus I saya hilang sini jadi 1 ya. Ini jadi 1 jadi alpha n mu min I n min plus alpha tilde mu n min I n sigma. Oke. Ini komutasi relasinya. Ya kita perlu ini juga bahwa sigmanya berbeda. Jadi di sini ini yang prime, ini prime. Oke. Ini sama dengan I delta sigma min. Nah sebenarnya dari sini ya kita deduksi saja bahwa x mu karena kita mau mencari dengan sama dengan ini ya. Ya paling gampang ya caranya ini dengan ini ya. Ini dengan x per 2pi mu alpha prime hilang. Sama ini dulu, ini dengan ini ya, alpha prime hilang. Terus ini dengan ini ya sebaiknya komutasinya kita bikin 0 ya. Nah nanti kita cari ini berapa gitu ya. Jadi yang ada ini dengan ini, lalu yang paling gampang ya ini dengan sigma ya. Sebentar. Ini dummy ya. Jadi saya ambil indeks M, ini M, ini juga M, Oke. Lalu ini dengan ini, ya, itu saya akan nanti dapatkan di alpha prime per 2 karena dikali ini I alpha prime per 2 nanti alpha prime coret berarti jadi 4pi. I 4pi 4pi lalu di sini
per n alpha mu n di sini mesti ini m dengan n ya, yang tidak sama dengan 0. Lalu di sini itu per n alpha mu n ini nanti di akhir aja, di belakang. Terus ini alpha m mu 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 m ya, lihat yang nanti tinggal dinaikin aja. Lalu ya, di sini ada min i n taunya sama tapi sigmanya beda. N plus m, kalau taunya sama berarti min i n plus m tau ya. Lalu untuk yang lagi min i sigma minus n sigma sigma itu minus ya, minus berarti plus n sigma dikurang m sigma prime ya. Begitu juga dengan yang ini juga sama, per n prime n alpha mu m kali i n plus m tau ini plus n sigma oke. Mau tahu sigma gimana ini?
tilde tilde. Tuh. Kalau deltanya muncul gimana ya? Deltanya dari mana ya? Nih, kita coba teruskan aja ya. Jadi kalau kita pakai yang komutasi yang di 2.2, maka ini dia akan jadi I per 2pi delta mu nu. Oke. Sedangkan yang di sini itu akan ya, I per 4pi terus sigma n, m sama dengan 0. Kalau pakai relasinya dia itu berarti per n ini itu akan jadi n kali mu nu ya, delta n plus m 0 terus ini kali min i n plus m tau i n sigma plus m. Oke. Begitu juga yang ini itu jadi i 4pi n m tidak sama dengan 0. Ini jadi wah, saya pakai m tadi ya. Oh iya, dari n sini. Di end ya sama ya, mu nu delta n plus m. Oke. Nah ini cancel, m dengan n cancel. Lalu ini tidak nol kecuali n sama dengan kalau kalau m itu sama dengan minus n ya. Jadi yang ini saya tulis aja i per 4pi, berarti saya pick up cuman misalkan n sama dengan 0 itu adalah eta mu nu. Saya coba ambil yang atas dulu. Berarti epsilonnya juga 0 dan yang sisa adalah ini i kali i kali n ya, sigma
M sama dengan min S, min N, ini ya. Dan yang kedua juga sama ya. Oke. Yang kedua sama bentuknya. Cuman bedanya di sini apa? Min I ya. N sigma plus kurang. Oke. Coba kita kumpulin. I per 2 delta min. Dia apakah sama dengan sebelah kanan? Ditambah. Oke, ini N-nya kan dari positif, ya. Ini kan dari positif negatif. Berarti ini sama aja saya apa? Ini kan doubling ya sebenarnya. Ini sama-sama dari positif negatif, doubling, jadi saya bisa kalikan 2. Jadi I per 2pi eta min kurang 5 prime. Oke. Eta minu. Mungkin bukan eta minu jadinya delta min, karena kalau operator alpha minu terus alpha nu itu sama dengan eta minu ya. Kalau saya mau turunkan ini, berarti saya kalikan dia dengan eta juga kan, new misalkan alpha lah ya. Berarti ini nanti jadi mu sigma alpha gitu kan. Nah ini dia karena inverse, jadi ini alpha mu. Oke, jadi ini delta ya, delta Kronecker. Oke, yang sebelah kiri, nah ini I sigma prime delta minu, apakah sama? Oke. Ini saya salah. Ini delta. Koreksi. Jadi delta. Ya. Lalu ini ya, mau ini kan sama dengan mode zero-nya ya. Kalau n untuk sembarang yang termasuk 0, I per 2pi itu adalah delta mu epsilon I n sigma dikurang sigma prime. Ya kan? Dengan I delta sigma prime. Delta bisa coret, I juga bisa coret. Lalu yang ini apakah dia sama dengan kalau untuk diskrit dia itu sama dengan delta Dirac ya. Dan ada faktor 2pi, karena kalau yang delta Dirac itu kan kalau yang continuous ya, misalkan prime integral dp per 2pi ya.
IP X ini kalau yang continuous ya. Jadi kalau ini adalah discrete n karena n-nya discrete ya. Ya nanti mungkin dicari lagi kalau benar delta D kalau dalam representasi discrete seperti apa. Tapi ya bisa dari kalau mode kontinunya mirip-mirip lah ya, sama. Jadi dengan bentuk komutasi di 2.2 maka ya yang ini itu terpenuhi gitu ya. Jadi dia ada berapa mode yang independen ya. Ya pertama central of mass dengan momentumnya itu independen terhadap mode osilasi ya, dan mode osilasi juga saling independen ya, left right itu saling independen. Oke, ada pertanyaan? Ini sebaiknya tidak saya hilangkan. Jadi cukup ya dengan hubungan x mu, p mu, p mu itu I delta mu nu dan alpha mu n alpha nu m yang sama dengan alpha tilde mu m n alpha tilde mu m itu memenuhi n beta mu nu delta n plus m n plus m, 0. Oke, dia akan memenuhi ini kuantisasi yang kita buat. Nah kalau ini kita tahu dari mekanika kuantum biasa bahwa ini kita sudah pernah lihat ini antara sama dengan kayak seperti di misalkan satu dimensi gitu ya, maka ini komutasi yang ini ini h barnya kita ambil natural satuan natural ya, jadi h barnya sama dengan 1. Sedangkan yang di sini, nah ini in disguise dia mirip dengan creation annihilation operator ya. Karena kalau kalian tahu, saya lupa. Sebentar. Creation operator. Ini yang kalau satu dimensi kan seperti ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat dengan kita rescale, kita definisikan operator AN itu sama dengan alpha n per akar n, dan alpha n Dagger ya
itu sama dengan alpha min n per akar n. Oke. Untuk n lebih besar sama dengan 0. Oke. Oh ya, di sini sebenarnya n-nya tidak tidak boleh 0 ya. Di sini n-nya untuk n tidak boleh 0 ya. Tapi di sini hanya mengambil yang positif saja. Coba kita lihat yang ini, maka dia akan menjadi akar n alpha n mu ya. Lalu saya langsung ambil yang tidak sama dengan 0 ya. Berarti ini langsung alpha n. Akar n alpha mu ya. Min n. Oke. Jadi saya hanya lihat yang tidak sama. Ini sama dengan n a ya. Ini a. Ini eta mu. Oke. Maka ini akan jadi mu n minus n sama dengan eta mu. Oke. Jadi kalau saya rescale seperti ini, salah lagi. Oke. Bagian yang tidak 0 ya. Karena untuk yang tidak 0 itu berkaitan n sama m berkaitan karena delta ini, maka saya cukup sebenarnya hanya mengambil yang n positif ya. Kalau n positif maka bentuk dia seperti creation elimination operator. Kalau yang n negatif gimana? Ya, n negatif sebenarnya akan balik lagi ke sini ya. Ya. Kalau n negatif kan ini kan jadi negatif ya, ini juga negatif ya. Lalu yang sebelah sini itu akan jadi dagger ya. Sebelah sini jadi dagger. Jadi kebalikan sini dagger. Terus akar n-nya tetap ini n sebenarnya n absolut ya, n absolut. Biar tidak ya kalau saya definisikan ini kan sama dengan n absolut ya. Di n tidak boleh makanya ditulis ini. Maka kalau saya ambil misalkan untuk yang nilai n negatif ya dari sini sih bisa ditulis nih. Jadi Adegger ya kalau n negatif kan ini jadi ini n di sini jadi a mu n. Oke. Mu ya. Tapi karena n-nya negatif jadi min 1 ya. Kan ini absolut cancel dengan n nilainya negatif. Itu kan minus dari absolut n. Berarti ya? Maka ini tinggal diputar aja. Jadi cukup dengan definisi ini semua n tercover. Dan annihilation
Oke. Jadi kalau kita lihat ini apa alfa ini n dari negatif ya dan positif, tidak ada zero mode ya. N negatif itu dia bertindak seperti creation operator ya. Sedangkan n positif ya itu seperti annihilation operator. Oke. Kita simpulkan ini annihilation operator alpha n untuk yang n creations operator. Baik, ada pertanyaan? Nah, karena kita sudah paling nggak untuk yang mode osilasinya itu kita bisa lihat kemiripannya dengan di osilator harmoni ya, maka kita bisa construct state-nya ya. Kita bisa construct state-nya. Kalau di osilator harmoni satu dimensi kita sebut ada vacuum state gitu ya. Kerja ke anihilasi itu 0. Nah, di sini kita definisikan namanya vacuum state of string ya. Of string kita tulis simbol sebagai state 0 di mana dia memenuhi alpha mu end 0, alpha tilde mu end dengan state ini sama dengan 0 ya. Untuk n positif alpha ini berkaitan dengan ini ya, an, jadi ini an lah. Tapi di sini sebenarnya kita bukan cuman punya mode osilasi, tapi ada mode ini, mode center of mass ya. Maka sebenarnya vacuum state of string itu dia juga mesti ditambahkan karena ada operator lain, mesti tambahkan bilangan kuantum lain ya. Bilangan kuantum lain itu berkaitan dengan operator ini, posisi dan momentum, sehingga true vacuum of string itu ya, kalau yang state ini itu dia akan operator ini dia akan memberikan wave functions ya dengan eigenstate-nya itu adalah quantum number momentum ya. Jadi dia kita definisiin vacuum state-nya
Ini vacuum state. Vacuum state-nya itu sebenarnya ini ditambahin dengan momentum P, karena ya di modenya ada mode ini, mode center charge, di mana kita definisikan bahwa P mu, di sini P sudah operator, saya bilang sebagai operator ya. P itu sama dengan P mu. Ini untuk bedakan saja, itu ditambahkan head ya. P. Oke. Ini menandakan dia operator, dan ini adalah bilangan kuantum yang dimiliki oleh state ini. Nah, dari vacuum state yang ini ya, kita bisa mengkonstruk state yang lebih tinggi, yaitu dengan mengerjakan operator alpha ya, dengan nilai negatif ya, negatif alpha, karena itu berkaitan dengan Adegger ya. N dari mu 1, ya ini indeksnya banyak ya, min 2, min 1, min 2 itu mode dari n-nya ya. Mu 1, mu 2 itu oh ya, ini nih kita bikin Fock state-nya ya. Mu 2 terusnya. Nah, ini untuk yang left handed ya, yang tanpa tilde itu left handed ya. Oh, left handed itu dengan tilde. Left handed berarti ini right, ini yang right handed ya. Lalu ini 1 tilde B1, ini untuk membedakan saja ya. Min 2 tilde V2, ini N V2 N V1 N V2 kerja terhadap ini ya. Ini semua Fock state ya, NN ini sembarang, jadi berapa pangkat ini bekerja. Ini adalah state umum ya, state umum dari string. Nah, ingat beda dengan yang di satu dimensi, ya di sini cuma 1, tapi di sini ini ada banyak nih indeksnya. Jadi state-nya itu ada infinite, Fock state-nya infinite. Maksudnya Fock state itu kan dia inner, kemarin yang Dr. Seremika bilang dia adalah direct sum dari Hilbert space ya, satu partikel, 2 partikel gitu ya. Nah, untuk yang string bahkan untuk 1 partikel tuh udah banyak gitu. Karena ini n-nya sendiri banyak ya. Jadi Tower of Infinites. Nah, permasalahannya di sini itu adanya goals ya.
Jadi Fog state ini itu dia punya problem, dia ada ghost state. Nah, yang maksud ghost state itu normnya tidak positif ya, dia punya negatif norm. Nah, di mekanika kuantum kita tahu kalau negatif norm berarti probability-nya negatif. Kita nggak mengenal service, tidak mengenal probability negatif gitu. Ya. Ini karena di mode kita lihat di ini oke, ini ya. Ya di sini bisa dilihat ya. Kalau kalau mu berbeda ini kan adalah Minkowski ya. Kalau untuk yang ini kan mu-nya harus sama ya. Tapi untuk yang spasial dia kan positif ya, sama dengan ini. Tapi kalau yang suku temporal dia negatif. Kita lihat ini yang suku temporalnya 0 n A0 n dengan A0 dagger n ya, itu sama dengan min 1. Nah, ini akan menghasilkan negatif norm. Atau dalam alfa itu ya ditulis seperti ini. Ya, nanti state-nya kan kita konstruk dalam itu jadi alfa 0 n oh dia sekarang alfanya pakai dagger ya, padahal minus m sama dengan n eta 00 ya. Min 1 ini delta n plus m tadi ya, n plus m. Oke. Ini diingat di lecture dia definisiin lagi, ada yang alpha dagger itu padahal dia udah pakai A ya, A dagger. Ya contohnya state inilah. State ini. State ya yang dikonstruk dari ini. Oke. Ini kan sebuah set excited state. Ya. Nah, ini kalau kita konstruk apa kita hitung normnya, ini kan mesti saya daggerkan kan. Daggernya adalah 0 P terus dagger daripada ini ya, karena dagger itu akan merubah jadi positif ya. Ya berdasarkan sehingga inner produknya dia dengan dagger dia itu sama dengan 0. Konsekuensinya inner product P alpha 0 1 0 min 1 0 P. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini akan menghasilkan ya, di sini minus ya, ini proporsional aja lah, minus ya, ini kontraksi
Kan geser ini geser ke sini ya, pakai komutasi ini, dan ini P prime ya, biar tidak itu dipakai P prime, biar kelihatan deltanya, kalau nggak yang nol nanti jadinya. Oke, jadi negatif from shape. Nah ini masalah untuk yang covariant kuantisasi. Kita mesti menghilangkan ghost, ya. Kita mesti exclude ya state ghost. Ya bukan hanya ini, bisa juga ada kombinasi yang lain yang bisa menghasilkan ghost. Nah, selain itu juga, seandainya kan misalkan kita bisa remove semua ghost, lalu kita akan menghadapi problem lain ya, itu constraint ya. Jadi tadi kita cuma lihat solusi daripada ini aja, lalu sekarang tambah constraint. Kita tahu constraint-nya itu berkaitan dengan L ya, di klasikal, Ln kemarin. N dikurang M alpha M. Dan ada begitu juga Ln dan Ln tilde ya. Nah, kita tahu constraint-nya itu ini ya. Bisa di apa? Yang kemarin constraint itu diberikan oleh Ln. Ini mode ya. Nah, ini kalau jadi untuk kuantisasi, kalau jadi operator ini bukan berarti dia sum ini nol, tapi artinya kalau dia bekerja ke state, matriks elemen dia itu nol ya. Seperti tabel. Kalau ada physical, ini physical state 1, Ln, physical state 2, oh ya, N ini untuk seluruh elemen Z ya. Oke. Okay. Dan karena N dagger ya, kalau dia bertindak sebagai operator itu sama dengan L minus N ya. Nah, ini bisa di itu berarti M
Ya. Ini dagger adalah minus m dot ini dagger adalah minus m. Oke. Itu ya biar kelihatan lah. Jadi alpha minus n plus m, ya. Alpha minus m, ya. Oke. Dan karena ini sumasinya terhadap seluruh m, ya, saya bisa, ini dummy variable, saya bisa rubah dia, ya, jadi minus m. Oke. Jadi sama dengan L minus n. Oke. Dari definisi ini. Jadi untuk state-nya itu tidak semua ln, ya, tidak harus kita kerjakan semua ln, hanya yang positif saja. Ini kita hanya lihat mode yang positif, ya. Itu ln fish, ln fish sama dengan 0. Kita hanya ambil n yang lebih besar 0. Oke. Ya. Ya, ini karena alasan kenapa kita cuma lihat ini, ya karena sebenarnya secara fisik itu matrix elemennya itu yang 0, ya. Sehingga untuk yang ini itu sama dengan negatifnya, ya, daripada n. Kalau ini kan untuk semua n elemen z, ya. Sehingga kita cukup cuma melihat ini aja. Nah, misalkan kita bisa mendapatkan physical state yang memenuhi ini, ya. Tapi kita masih ada problem, yaitu di L0. Di L0 itu dituliskan dari sini, itu saya bisa tuliskan dia 1 hingga alpha minus m alpha m ditambah setengah. Oke, awalnya ini adalah setengah untuk semua m, ya, tapi m tidak sama dengan 0. Oke. Terus di sini min m alpha m tambah setengah alpha 0 alpha 0. Oke. Dot. Nah, ini yang klasiknya. Kalau kita kuantisasi, yang alpha 0-nya, ya, alpha 0
itu tidak apa, dia tidak masalah urutan ya, alfa 0 karena sama-sama alfa. Jadi mau ini kan ini tidak masalah. Tapi yang ini ada masalah. Alfa M dengan alfa M kalau dari komutasinya ya, ini juga sama dengan satu ya. Sehingga dia akan mengambil nanti pada akhirnya dia akan mengambil ada faktor konstanta kayak kayak di apa di osilator harmonik ya. Sehingga kalau kita kuantisasi itu kalau misalkan L0 saya bikin sebagai dengan eh, normal order gitu ya. Kalau normal order semua anihilasi itu ke kanan ya. Ini kalau klasik kan ini boleh kayak saya bolak-balik tuh. Tapi kalau ketika normal order ini semua ke kanan ya. Dan yang apa? eh, ini kan ada yang M positif nih ya. M positif kan ini tetap di sini ya, positif. Kalau M negatif saya mesti putar nih. Untuk M negatif kan ini jadi negatif nih. Padahal dia adalah jadi kreasi ya. Jadi saya mesti putar. Tapi kalau klasik kan saya boleh tulis bolak-balik ya. Jadi ini eh, dia akan jadi double ya. Sini. Untuk M mulai dari satu sehingga ini kalau saya bikin normal order. Nah, tapi kalau dia sebagai operator biasa ya bukan normal order ya, karena normal order kita put by hand gitu ya. Maka dia nanti physical state-nya itu dia akan karena ada pertukaran begini apa ini dan ini banyak ya M-nya sampai tak hingga. Dia akan mengambil sebuah faktor konstanta gitu ya. Karena komutasinya di sini adalah apa? C number bukan operator lagi. Maka dia akan mengambil apa faktor C number juga. Sehingga constraint-nya itu bukan L0 untuk yang L0 ya. Itu bukan L0 seperti ini, tapi L0 eh, kom, kom, apa jadi physical state-nya ketika dia ngambil L0 ada pergeseran ada C number, C number itu nanti di cancel dengan A ini operator apa sebuah C number A. Maka physical state-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, untuk L0 itu sama ya. Dan kita ambil ya mestinya sama karena bentuk ininya juga sama ya, pergeserannya bentuk komutasi relasinya juga sama ya. Cuman ini beda eh, satu right handed, satu right handed saja. Mereka tidak berkomunikasi sama sama satu sama lain. Jadi terpisah seperti sama lain. Maka konstantasi numbernya mesti sama gitu ya, karena pergeseran itu. Mana A adalah konstan. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat
spektrum masanya, massa dari string itu kan sama dengan kemarin berapa sih? Berapa nol ya? 4 per alpha prime prime ini somasi daripada ya alpha nol sebenarnya. Tulisin sini. Sorry. Aslinya seperti ini. Alpha nol. Oke. Nah, ini dalam kuantum ya. Berarti nanti physical state ini, ya. Dan physical state itu diberikan oleh L0 dikurang A, bukan L0 aja. Berarti di sini nanti 4 alpha prime. Physical state-nya adalah ini, ya. Dia L0 terkandung di sini itu jadi L0 yang tadi itu bisa kita tuliskan sebagai ini apa normal mode ini, ya. Jadi L0 aslinya adalah L0 normal mode ditambah konstanta apa konstanta A-nya gitu ya. Sehingga ini alpha 0 itu dia sama dengan 2 kali 2 kali ini. Oke. Lalu dikurang A ya. Dikurang A. Ya. Jadi karena apa? Kita mesti ambil yang physical mode, physical states, ya, sehingga kita ambil yang ini. Ini mengandung oh ini langsung kita tuliskan seperti ini. Ya. Oh, saya salah tadi. 2 itu karena M-nya itu apa? Dari M tidak sama dengan 0 ya. Kalau M sama dengan 1 berarti dia nggak ada faktor. Sebentar. M kuadrat sama dengan ya 2 per alpha prime. 2 per alpha prime itu sama dengan alpha 0. Jadi alpha 0 itu kalau diambil dari N0 dari ini kalau buat L0 nya aja
bagikan aja ya. Ini kali 2 nih, bagi 2 sikap ini ya, ini sama dengan oh ada minus ya, ya minus ya, m kuadrat ya minus minus, sorry, minus m ya. Ya betul, ini jadi seperti ini. Jadi beda dengan di kuantumnya ya, di klasiknya itu dia nggak ada A-nya karena kita tidak melihat sebagai operator, tapi kalau ketika kita lihat di sebagai operator maka mesti ditambahkan A untuk constraint-nya ya. Sehingga bisa dilihat di sini di level kuantum A ini ya, akibat re-engineering mengatur posisi dari operatornya, itu dia efeknya merubah spektrum daripada string, masa string jadi berubah ya, karena ada A ini. Sudah setengah 1 ya, setengah 12 ya. Baik, ya ini berarti yang apa covariant kuantisasi sudah selesai. Tapi nanti kita akan lanjut ya. Ya